Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Azza Alvin Nafis dengan NIM 343019000018 akan menggunakan suatu media pembelajaran yang berupa PPT bersuara atau PowerPoint yang bersuara. Nah, di sini saya memberikan materi tentang keberagaman budaya yang dimuat di dalam pelajaran IPS semester 4 kelas 4 semester 1. Nah, selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan standar kompetensi. Di sini saya menulis 2 kompetensi dasar dan 2 standar kompetensi yang dimuat dalam buku kurikulum K13 di kelas 4 semester 1 pelajaran IPS. Nah, di sini K32 sendiri yaitu memahami keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan yang kedua, KD 4.2 berupa menceritakan keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, jadi dalam kompetensi dasar sendiri di sini siswa diacu untuk memahami dan menceritakan tentang keberagaman sosial. Jadi setelah disuruh untuk memahami, mengetahui, mengupas sedalam-dalamnya tentang apa itu keberagaman sosial, ekonomi, budaya, etnis dan agama yang ada di wilayah setempat, itu lalu disuruh untuk menceritakan apa yang telah mereka dapat. Nah, selanjutnya standar kompetensi. Standar kompetensi sendiri yaitu dari SK 3.2.1 mengidentifikasikan keberagaman budaya, etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Lalu yang kedua 4.2.1 mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan keragaman budaya, etnis dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, standar kompetensi ini jabaran dari sebuah kompetensi dasar. Di sini mengacu untuk mengidentifikasikan dan mengkomunikasikan. Jadi memperkenalkan begitu loh. Mengkomunikasikan berarti kan sama saja kita memperkenalkan secara lisan maupun tulisan keragaman yang ada di daerah lingkup kelas dari siswa-siswa tersebut. Kita ambil contoh ruang lingkup yang terdekat, jadi yang ada di kelas tersebut. Oke. Next. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya sendiri yaitu berdasarkan kenampakan alam. Jadi di sini saya gambarkan keberagaman budaya berdasarkan kenampakan alam. Kenapa? Karena di Indonesia ini sangat-sangat banyak keberagaman budaya. Nah, saya perkecil lagi dari keberagaman budaya ini, saya perkecil menjadi berdasarkan kenampakan alam. Jadi banyak keberagaman budaya di Indonesia ini. Nah, keanekaragaman kenampakan alam. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam atau segala sesuatu di bumi yang menampakkan diri atau menunjukkan diri kepada kita. Nah, kenampakan alam sendiri terdapat 2, dibedakan menjadi 2, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah,
kenampakan alam daratan dan perairan. Saya beri penjabarannya. Yang pertama, kenampakan alam daratan, yaitu daratan adalah tempat di mana kita berpijak. Di mana kita berpijak? Di bumi. Nah, di bumi itu ada apa? Ada daratan dan ada perairan. Nah, di sini kita di wilayah Semarang ini rata-rata penduduknya bermukim di daratan. Nah, bentuk daratan bermacam-macam, antara lain gunung, pegunungan, daratan tinggi, daratan rendah, dan pantai. Nah, kita ambil contoh kalau di Semarang itu, katakanlah kalau gunung atau pegunungan itu, kalau gunung tidak ada ya, karena di Semarang tidak ada gunung, adanya pegunungan. Oh tidak, maaf, ada gunung yang tidak ada pegunungan, yaitu Gunung Ungaran. Nah, orang-orang yang tinggal di Gunung Ungaran itu termasuk orang-orang yang ada di alam daratan tinggi, yaitu gunung. Lalu yang selanjutnya, nah ini penjabaran dari gunung. Gunung itu ada dua macam, yaitu gunung aktif dan tidak aktif. Maksudnya apa? Yang aktif itu berapi, yang tidak aktif itu tidak berpotensi untuk meledak atau mengeluarkan isi perut bumi, yaitu yang sering disebut lava, lahar panas dan lahar dingin, seperti itu. Selanjutnya yang kedua, pegunungan. Pegunungan adalah bagian dari daratan yang bergunung-gunung, tingginya lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Lalu yang C, dataran tinggi. Permukaan dataran tinggi terletak di atas 200 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan manusia, misalnya sebagai tempat peristirahatan, tempat bertanam berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Jadi di Indonesia ini banyak guys, teman-teman. Yang mempunyai, di mana Indonesia ini mempunyai dataran tinggi yang banyak sekali. Nah, selanjutnya dataran rendah. Nah, seperti kita ini, murid-murid, kita itu termasuk dataran rendah. Karena wilayah Semarang itu yang di daerah Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, nah itu ikutnya dataran rendah. Dataran rendah adalah wilayah di daratan dengan ketinggian antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya yaitu pantai. Pantai di Indonesia terdapat banyak sekali pantai. Nah, ada pantai yang landai, ada juga pantai yang terjal. Contoh di Semarang. Semarang ini mempunyai banyak pantai loh. Bukan hanya Marina dan Maron. Ada pantai apa ya? Pantai Batu itu juga ada. Di situ itu malah bersih dan bagus daripada pantai Baron. Ya semuanya bagus, cuman lebih bagus pantai yang itu. Nah, di Indonesia ini mempunyai banyak pantai karena Indonesia termasuk negara yang mempunyai bentuk atau lingkup sebagai negara kepulauan. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, nah ini kenampakan alam yang ada di perairan. Perairan kenampakan alam terdiri dari sungai, danau, dan selat. Nah, sini saya jabarkan sungai. Sungai adalah aliran air yang berkelok-kelok dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, yaitu sungai-sungai di Indonesia sangat banyak. Nah, Indonesia ini juga banyak sungai karena Indonesia termasuk negara pulau, jadi antara laut sebelah timur dan selatan kan mengapit dataran Indonesia, jadi ada pengairan sehingga bisa air
mengairi seluruh daratan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya danau. Danau adalah kumpulan air yang terletak pada cekungan tanah daratan dan tidak mengalir. Contohnya Danau Toba. Seperti itu. Jadi danau itu airnya tuh tenang, tidak mengalir seperti sungai. Kalau sungai kan dari tinggi ke yang rendah. Nah, seperti itu. Kalau yang selanjutnya yang C, selat. Selat adalah laut yang sempit di antara pulau yang diapit. Nah, selat menghubungkan satu pulau dengan pulau-pulau lainnya. Nah, contohnya Selat Sunda. Selat Sunda itu selat yang diapit oleh Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Nah, disitulah disebut selat. Jadi kalau dilihat dalam peta itu seperti celah air gitu ya. Itu kayak sungai, kayak itu bukan sungai, tetap iya seperti sungai tapi besar, lebih besar dari sungai. Itu disebut selat. Hampir mirip seperti sungai. Selanjutnya, menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya dalam hidup bermasyarakat. Nah, menghargai. Bagaimana kita menghargainya? Yaitu di sini tertulis yaitu menerima dan menghargai suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Jadi tidak boleh bertengkar karena perbedaan suku, agama, budaya, dan adat istiadat orang lain. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri sangat banyak keragaman suku, bangsa, dan budaya dan adat istiadat. Oleh karena itu kita harus menerima dan menghargai. Menerimanya itu bagaimana? Ya kita menghormati, tidak menjelek-jelekan, dan tidak mengolok-olok. Selanjutnya ikut memelihara, melestarikan, dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada dalam masyarakat. Lalu selanjutnya tidak menganggap suku sendiri yang paling baik dan suku yang lain adalah suku yang jelek. Lalu sebaliknya seperti itu. Oke, paham? Nah, setelah mengetahui keberagaman budaya berdasarkan kenampakan alam, nah sekarang kita bagaimana menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya. Nah, seperti ini bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Itu banyak, ada keragaman suku bangsa, keragaman budaya. Nah, keragaman suku bangsa sendiri, bangsa kita itu terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Di Indonesia ini terdapat lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Dalam satu pulau saja terdapat beberapa suku bangsa. Berapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia? Nah, contohnya suku bangsa Aceh, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Jadi sangat banyak, ada 300 suku bangsa di Indonesia. Jadi Indonesia ini adalah negara yang kaya akan harta, kaya akan keberagaman, dan kaya akan adat istiadat juga ada, nanti kita bahas. Nah, itu masuknya dalam keragaman budaya. Selanjutnya keragaman budaya. Keragaman budaya itu ada bahasa daerah, adat istiadat, dan bentuk rumah adat. Nah, bahasa daerah sendiri itu banyak. Semarang itu tengah-tengah. Nah, jadi tengah-tengah di Pulau Jawa gitu loh maksudnya. Jadi kalau Jawa Timur itu Jawanya, bahasa daerahnya Jawanya Jawa kental kasar. Nah, kalau Semarang tuh tengah-tengah, kasar enggak, lembut yo enggak. Nah, kalau Jawa yang rada ke arah ke barat, ya ke barat itu seperti Solo, lalu Jogja, itu kan Jawanya Jawa bahasanya halus gitu loh, lembut. Nah, selanjutnya kalau rumah adat sendiri itu kalau di Jawa Tengah
joglo. Nah, seperti itu. Itu semua tentang keberagaman budaya. Nah, itu cukup sangat singkat dan simpel, itu mengarah kepada ke intinya. Jadi keberagaman budaya sendiri itu apa? Nah, melalui berdasarkan keanekaragaman alam yang ada di Indonesia, yaitu di dataran, daratan atau perairan. Nah, itu sudah cukup meliputi dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Lalu setelah itu kita mengetahui tentang menghargai keragaman suku, bangsa, dan budaya, bentuk-bentuk keragaman, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk perhatiannya anak-anak, dan cukup sekian. Jangan lupa belajar, sering-sering membaca buku pengetahuan, karena buku itu adalah gudang dari segala ilmu pengetahuan. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.